boleh deh. Kok kalau mau punya cekik aja karate itu satu makan nih gua. Ya, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penghormatan kita tumpangkan saja kepada kajian kita yang awal. Maka kajian kedua kita teruskan. Kita dengarkan guru kita Dr. Bukhari Muslim. Insya Allah banyak hikmah yang kita ambil nanti dari kajian beliau sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga negeri kita khususnya Sumatera Barat Alang Panjang ini Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah angkat keberkahan, amin. Siapa yang berladang, baik berladang bawang, semoga bawang yang menjadi berkah, amin. Siapa yang berladang tomat, stroberi yang dikelola oleh Bang Boy, semoga ladangnya membawa keberkahan, amin. Sehingga negeri kita termasuk negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita dengarkan. Tapi sebelum kita mendengarkan kajian beliau, mari sama kita buka kajian majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dr. Bukhari Muslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya makan kue makalane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tepis para sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi qawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Aku ini mama jadi pandai suruh bendang dalam negeri sampai bertanya kapulang tapi berito. Bundokan duang penjaga gawang generasi yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pengurus masjid yang ganteng suaranya merdu seperti Imam Masjidil Haram, amin insyaallah. Dan kita semua yang insyaallah dirahmati dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Nambo Ustaz Joni Al-Anas Uja, kalau dikenal di Sumatera Barat itu Uja itu Ustaz paling kareh suaranya, kareh pendapatnya, kareh pendiriannya. Pendapatan kareh dua. Jalurnya banyak gini. Insya Allah besok mobilnya buka. Amin. Amin. Hasil dari kolaborasi antar Padang dan Alang Panjang. Bersyukur pada Allah. Alhamdulillah malam hari ini ambo berbahagia benar untuk kesekian kalinya tiba di Alang Panjang. Walaupun di Masjid Istiqomah baru pertama kali. Karena barangkali alhamdulillah bersilaturahim di kampungnya guru orang Indonesia, gurunya banyak ulama, yaitu Abuya Dr. Muhammad Nafi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliaulah pendiri NKRI. Jadi orang Alang Panjang paling berbangga. Kenapa? Karena ternyata pendiri NKRI, pencetus negara Kesatuan Republik Indonesia adalah putra Alang Panjang. Benar? Yang kedua juga banyak orang tak tahu, beliaulah yang membangun kembali Jepang yang hampir bangkrut.
Gara-gara tanda tangannya Buya Nasir, alhamdulillah Jepang bisa bangkit kembali ekonominya. Kenapa? Karena dibantu oleh Saudi Arabia. Kenapa Saudi Arabia membantu? Karena permintaan dari Buya Nasir. Masya Allah. Jadi tanda tangan Buya Nasir itu laku. Naik pesawat laku, baik ke Mekah tinggal di hotel laku, kemana saja di Arab Saudi laku, apalagi ke sekolah. Masya Allah. Maka alhamdulillah, bahkan Haji Batang, sahabat Ambo yang penterjemah resmi, kebetulan beliau orang Nusa Tenggara Barat, kalau Ambo Nusa Tenggara Timur, namanya Dr. Ahmad Musyaddad, mempertemukan kembali, mempersatukan kembali keluarga Buya Muhammad Nasir dengan Rabithah Alam Islami. Rabithah Alam Islami persatuan negara-negara Islam yang berkantor pusat di Makkah Al-Mukarramah. Setelah Buya Nasir lama pada ada orang Indonesia yang berkantor di sini. Baru kini ada generasi Buya Muhammad Nasir, namanya Dr. Hidayat Nur Wahid, yang sekarang beliau juga adalah wakil ketua MPR RI. Itulah yang menggantikan Buya Nasir setelah puluhan tahun dan orang. Maka sekali lagi orang malahan boleh berbangga ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, menjadi orang Islam itu anugerah Allah. Awal dan minta anugerah Allah. Kenapa? Karena sejak awal masih dalam bentuk sperma sudah disumpah oleh Allah. Sumpah Allah, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyah wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah, Allah mengambil janji setia. Bila itu sejak awal alun jadi orok apa lurang, awal masih berbentuk sperma, itu sudah disumpah oleh Allah, dibaiat oleh Allah, diambil janji setia oleh Allah. Apa janji Allah? Bala syahidna, pasti ya Allah kami semua bersaksi, kami semua berjanji setia, Allah ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Kalau kata tidak ada orang. Maaf, satu kali keluar sperma itu jutaan calon manusia. Maka tidak boleh sembarang. Satu waktu Nabi menyampaikan bahwa seorang suami dengan istri tidur, maaf, berhubungan itu berpahala sedekah. Ada yang tersenyum-senyum. Begitu benar Rasulullah. Kata Nabi, iya. Karena kalau lalu bukan dengan pasangan yang sah, yang halal, apa hukumnya? Rusak. Jadi kalau itu pasangan yang halal, hukumnya dapat nilainya pahala. Jadi jangan diabaikan. Kenapa? Karena pernikahan adalah ibadah yang paling wajar, seperti arahan pajak. Masalah. Tapi jadi orang beriman itu pilihan. Ya, jadi Muslim, jadi orang Islam itu anugerah Allah. Tak ada pun orang lahir ke muka bumi ini, siapapun ayahnya, siapapun ibu yang mengandungnya, siapapun kakek moyangnya, siapapun inyaknya, tetap dia Muslim. Fa'abawahu ayyuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Dia orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Majusi ataupun Nasrani. Dia orang tua. Tapi menjadi orang beriman pilihan awal. Awal yang menentukan. Setiap malam Jumat suka baca surah apa, Bu? Al-Kahfi. Ayat yang ke-29 Allah sudah umumkan. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah bahwa yang hak, benar yang sesungguhnya, benar yang sebenar-benarnya datangnya cuma dari Allah. Dan yang lain datangnya cuma dari Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, pencipta langit dan bumi, yang menyediakan segala apa yang kita butuhkan, yang menyiapkan segala apa yang kita perlukan. Semuanya adalah Khaliq al-Khaliq, Allahu Rabbul Alamin.
Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman terserah, yang mau kafir silakan. Kenapa itu? Di surah manusia, surah apa? Al-Insan. Ayat yang ketiga, apa bunyinya? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah mengguide, kami telah mengantar. Jadi hidayah itu bukan petunjuk, sekedar petunjuk. Kalau petunjuk saja, akan tentu apa sampai hari. Alahan panjang, kan ada tandanya. Sampai tidak orang seperti itu. Kalau tentu. Tapi dia tadi pakai namanya Google Map yang mengarahkan, belok tidak, belok suwo, turun ke bawah, berhenti sebentar. Ya kan? Itu namanya penunjuk arah. Maka sampai kami kemari, alhamdulillah. Begitu tiba ada belok welcome drink. Rupanya di alam panjang ada welcome drink. Masya Allah. Minumannya apa limon? Masya Allah. Honeymoon, lemon timanu. Wah, kurang gula kok banyak gula sudah. Kok gula lah tinggi. Jadi gula dikurang-kurang, gula putih itu harus dikurang-kurangi Pak. Kalau madu boleh, tapi mau madu harus tentu. Apalagi sama lampu, harus berani. Ya Bu, Ibu mau madu asli apa mau setengah asli? Halo? Madu asli ya Bu? Madu asli itu menyehatkan. Kenapa? Karena memang dibuat oleh Allah, dari makhluk Allah namanya An-Nahl. Makanya lembaga pun namanya An-Nahl Institute. Itu seperti lebah. Lebah itu hanya makan yang bersih, hanya makan yang wangi, hanya makan bunga-bunga. Tidak pernah makan sampah. Tapi kalau ada musuh mengganggu, siap menyerang. Ya kan? Kalau ada orang memeliharanya, menjaganya, dia akan memberikan madu yang menyehatkan, syifaa'un lima fis sudur, menyenangkan hati, menyenangkan jiwa, menyenangkan fisik, menyenangkan badan. Ya. Jadi orang beriman ketiga apa? Imma syakira wa imma kafura. Apakah kita mau jadi orang bersyukur sehingga jalan kita pada jalan yang benar, jalur yang benar? Wa imma kafura, jalan tersembunyi, jalan tidak, jalan menuju ke neraka. Alhamdulillah. Karena itu Al-Quran membimbing awak bahwa iman tidak bisa diwariskan. Ya, karena ada lagu rehat tuh, iman tak dapat diwarisi. Karena itu adalah pilihan awak, tidak bisa diwariskan. Kalau kita mewariskan harta, kita mewariskan ilmu, kita mewariskan keadaan, kita mewariskan juga bisa. Maka untuk menjaga iman, yang paling pertama awak butuhkan adalah apa? Ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Berilmu itu harus didahulukan sebelum beramal. Maka kalau tidak ada tampil, tidak ada kegiatan, tidak ada acara yang darinya kita bisa mendapatkan ilmu kecuali acara di Masjid Istiqomah, maka mendatangi Masjid Istiqomah kalau ada pengajian hukumnya bukan sunnah, apalagi nafilah, tapi hukumnya wajib. Kenapa wajib? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu fardu hukumnya. Bagi siapa? Bagi seorang muslim maupun seorang muslimah. Ini penting. Karena ilmu itu kita bisa jadi tahu semua. Nabi Adam yang tadinya lahir tidak tahu apa-apa, kita semua lahir pun tidak tahu apa-apa. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ya Allah yang mengeluarkan awak dari perut ibu awak dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a,
wal absara wal afidah. Allah jadikan pendengaran buat awak, Allah jadikan penglihatan buat awak, dan Allah jadikan hati, pikiran dan perasaan awak untuk mengontrol kehidupan awak. La'allakum tashkurun, supaya awak bersyukur. Maka yang pertama kita butuhkan ilmu. Tidak. Ilmu apa yang kita butuhkan? Ilmu yang menjadi dasar tegaknya iman awak. Apa itu? Akidah, keyakinan. Inilah yang kemudian membuat Rasulullah itu hijrah. Jadi Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu bukan dia akui, bukan karena putus asa dengan orang Makkah yang tidak menerima dakwah lagi, bukan karena Rasulullah menghindar-hindar, tapi karena perintah Allah. Bahkan perintah Allah, karena Rasulullah SAW tidak ada la yantiqu anil hawa, ma yantiqu anil hawa. Jangankan melakukan sesuatu, ngomong pun tidak pernah berbicara atas nafsunya. Illa wahyu yuha, kecuali itu wahyu dari Allah. Jika pada tahun Rasulullah di Makkah berdakwah, menjumpai segala macam tantangan, menghadapi seluruh rintangan, menghadapi semua cobaan, bahkan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kalau awak masih baru tawaran ketek baru, balas saya ketek baru, dia auto-autonya pun alun tentu berkah. Dia apa? Rasulullah sudah ditawar dengan terserah mau apa. Mau kedudukan, kami kasih kedudukan. Mau istri yang paling cantik, kami kasih. Tapi kata Rasulullah, lau wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Wallahi, kata beliau kepada pamannya yang menjadi perwakilan orang-orang Quraisy di Mekah, minta, hai Abu Thalib, kasih tahu kepada kemenanganmu. Aku tahu kepada kemenanganmu, berhentilah dia berdakwah itu, berhentilah dia mengajak kepada Islam, berhentilah dia mengajak kepada tauhid kepada Allah, berhenti. Tapi pamannya pun tak kuasa. Paman yang sayang sekali dengan beliau menjadi backing politik Rasulullah, dia datang menyampaikan tawaran orang kafir. Tapi apa kata Rasulullah? Wallahi ya ammi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, wahai pamanku. Lau wada'u syamsa fi yami, andaikan mereka bisa mencopot matahari diletakkan di tangan kananku, wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal amr, dan bulan diletakkan di tangan kiriku untuk aku berhenti dengan dakwah ini, maka aku akan meninggalkan dakwah ini sampai aku hancur lebur atau kemenangan dakwah yang kemudian mencerahkan dan membahagiakan umat manusia. Masya Allah. Coba kalau Rasulullah dulu tak kicuh di antara, ya. Coba kalau dulu Rasulullah SAW berbelok arah, maka kita hari ini tak mungkin ada di Masjid Istiqomah, benar? Ya Bu, tak mungkin. Karena pengorbanan Rasulullah yang luar biasa, karena kontribusi Rasulullah yang begitu dahsyat, karena peran para sahabat-sahabat setia, orang-orang Muhajirin dan Ansor yang kemudian mengokohkan Islam menjadi sebuah negara indah namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu diawali, itu dimulai, itu dimulakan dengan apa? Hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka kedatangan Rasulullah SAW di Madinah disambut luar biasa. Yang menyambut bukan hanya orang Islam Muhajirin, bukan hanya Ansar, tapi Yahudi, Majusi, Nasrani, suku Aus, suku Khazraj, dan semua penduduk Madinah yang waktu itu namanya masih Yathrib. Yathrib itu artinya jelek. Karena jelek artinya Nabi diperintahkan oleh Allah mengganti nama, jadinya Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau nama awak, nama anak awak, cucu awak, keponakan awak, namanya ada rancang diganti. Ya Bu, jangan mentang-mentang dari Al-Quran. Misalnya bagian nama anak mujrimin, kan ada dari Quran. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Karena itu Quran sudah saja dah yang dibaca setiap Jumat subuh.
Iya cari dulu artinya Pak. Yang mentang-mentang Quran. Mujrimin itu artinya apa? Para pendosa. Ada orang bangga dia namanya Zalimah. Dulu ada artis terkenal kan, Ratu Ekstasi. Memang sesuai itu namanya. Karena Pak Zalimah tapi kriminal korupsi. Bambu huru hara. Itu namanya Zalimah. Pendosa gadang. Jadi jangan sembarang kasih nama. Maka kata Nabi, khayru asma'ikum fa innakum yunadu yawmal qiyamah bi asma'ikum. Atau ahsinu asma'ikum. Lancar-lancar apa bagus-bagusan nama itu. Kenapa? Karena besok di hari akhir, besok pas kiamat itu kita dipanggil dengan nama awak, nama ayah awak. Jadi jangan malu mau dia nama ayah di belakang nama itu. Ini lagi ramai ya, orang bicara nasab-nasab. Tapi yang tukang protes nasab malu dia nama bapak di belakangnya. Karena menurut versi umum, kalau dia ulama nama bapak itu tidak pantas dia jadi ulama. Tidak boleh malu. Nah beruntung Allah namanya raja. Nama apa raja? Nama Bu Ahmad Bukhari Muslim. Nama besar itu. Ayah aku namanya Muhammad. Ahmad Bukhari Muslim bin Muhammad. Kakek aku namanya Tahir. Ahmad Bukhari Muslim bin Muhammad bin Tahir. Masya Allah. Kesenangan? Kalau namanya raja kan cocok. Bukan persoalan cocok, tapi maknanya benar apa enggak, bagus apa enggak. Itu penting. Butuh apa? Butuh ilmu. Yang kedua yang kita butuhkan apa? Kawan rakyat. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalid. Kata Nabi, mau cari seorang, cari siapa berkawan. Kalau berkawan dengan orang lapau, yang rajin nonton, rajin ngopi, lapau, tapi setiap azan tersaji alhamdulillah. Tapi kalau cuma GO sepat, kadang-kadang nonton saya, tinggalkan toh. Apalagi yang dibicarakan datang tunjuk depan yang dibicarakan aib rumah tangga, tinggalkan. Kenapa? Bikin awak tak berdosa. Carilah kawan, carilah teman, carilah sahabat yang apa? Menguatkan iman awak. Maka Rasulullah SAW ketika pertama kali hijrah, orang yang dipercaya menjadi pendamping beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu nama tambahan sebagai gelar. Maka dikatakan nama As-Siddiq karena orang yang paling percaya dengan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi waktu peristiwa Isra Mi'raj, orang banyak tak percaya kata Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, wahai sahabatku, aku mengalami ini dan ini. Aku semalam dihijrah, aku Isra Mi'rajkan oleh Allah, berangkat ke masjid Aqsa, segala macam ketemu Nabi segala macam selesai pulang langsung malam juga. Kata Abu Bakar, kalau itu engkau yang bicara Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Lebih rumit daripada itu, lebih susah daripada itu, lebih sulit daripada itu, lebih tak masuk akal daripada itu, aku percaya. Maka beliau diberi gelar As-Siddiq. Itulah yang mengawali beliau pertama kali berhijrah. Sampai di Madinah, Masya Allah, disambut luar biasa. Disambut. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukur alaina mad'a lillahi ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta' jita nawwartal madinah marhaban ya khairada. Kalau awak cari di film gini ya, bukan dulu ada filmnya. Masya Allah, ada yang sampai naik di atas kurma yang tinggi, pohon-pohon yang tinggi untuk mencari Nabi dari jauh. Sudah ada sinar. Nabi itu kalau jalan kayak dilindungi. Ada sinar. Orang Yahudi mencari Nabi itu cuma satu, pengen tahu Rasulullah itu benar tidak seperti yang disampaikan di kitab suci mereka. Dicari wajahnya Rasulullah katakan, wallah demi Allah, ini manusia yang jujur, tidak pernah berbentuk sekali. Kini pejabat awak banyak berbentuk. Keceknya ke atas, tahu-tahunya ke bawah. Keceknya tidak naik, tahu-tahunya menaik tinggi.
kecenya A, tahu-tahunya Z. Nah, tuh bentuk yang hari ini ngomong A, besok ngomong B. Kecenya IKN itulah banyak investor asing, banyak investor asing. Kini berhenti bu, IKN itu sekarang stop, nggak boleh lagi tebak. Kenapa? Diadu piti lagi bu. Orang yang karena di sini sabarnya bulan setahun nggak digaji. Pekerja-pekerja yang kecenya gajinya tinggi, kadang tahu-tahu cuma 100.000 sehari, itu pun pakai lembur. Padahal kopi salah mahal, gula lah mahal, pulsa mahal, makan mahal, dan cukup 100.000 sehari, apalagi kirim pulang ke anak cucu, tidak bisa. Bubar. Ini namanya terowongan. Lihat terowongan bu. Bu, halo. Bapak ngantuk bu. Ambo biasa ceramah kira-kira 6 jam. Lihat halo. Baik, sana. Yang kalau tinggal pulang. Disambut luar biasa Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah datang dengan orang yang terpercaya. Rasulullah datang membawa sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang dinanti-nanti. Tola'al badru alaina, telah muncul bulan purnama di atas kami. Bukan hanya bawa lampu, bukan hanya bawa senter, bukan hanya bawa penerang, tapi datang dan membawa bulan purnama. Masya Allah. Min thaniyatil wada, lah muncul dari thaniyatil wada. Wajib syukur alaina, wajib atas kita bersyukur atas itu. Jadi hijrahnya Rasulullah bukan sekadar pindah biasa, bukan tanpa rencana, bukan tanpa agenda, bukan tanpa ada pesan-pesan khusus, tapi ada pesan Allah yang luar biasa. Allah ini hendak mengangkat Isra yang dibawa oleh Rasulullah kemudian menjadi sebuah percontohan asal tingkat dunia yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya. Maka kota Madinah sampai hari ini 2 tahun yang lalu UNESCO, lembaga kesehatan tingkat dunia, mengumumkan pada dunia di saat awal sedang ada kopi patang, yang colok-colok hidung patang lewat, suntik ini suntik itu, diumumkan Madinah itu kota tersehat di dunia. Kok Madinah itu kota paling sehat di dunia? Masya Allah. Kota yang tangan Rasulullah membangunnya. Terlampak bekas-bekas Rasulullah ada di sana. Bahkan kuburan manusia yang paling mulia diletakkan di sana, di bumi Allah yang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka waktu pertama kali bayar haji tahun 95, tahun 94 Ambo dapat hadiah karena mengajarkan orang mengaji. Lah pensiun Pertamina alun pandai mengaji, tidak tahu alif itu garis cie tak berdiri, bak titiknya cie, tak titiknya udah tahu datang turun. Ambo ajar mengaji, alhamdulillah 8 pekan pandai mengaji. Ambo terharu luar biasa bulan Ramadan tahun lalu bersabuk di satu masjid. Ambo ceramah di tampil beliau, ambo lalu kurang bergaya kan. Ambo sebut saya telah pensiun lah berapa tahun dah sebut, alhamdulillah kamu sebut. Ya salam ya Allah. Kemudian gembira sekali. Alhamdulillah Ustaz, rumah mau terbakar. Kamu sengaja tanya, Pak kok terbakar? Alhamdulillah Pak Jin. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz kan tahu, Ambo dulu rumah Ambo yang paling kadang hampir 2000 meter persegi, 2 lantai, mobilnya mewah 8. Yang ditanya di rumahnya berapa harganya. Maka begitu terbakar rumahnya, kayaknya alhamdulillah, senang luar biasa ekspresinya. Tapi begitu beliau menyampaikan alhamdulillah yang kedua, itu yang menggetarkan. Akhirnya alhamdulillah Pak Ustaz, Ambo datangin Al-Quran 55 kali. Allah Akbar. Kalau ada santri MBA, santri TPA Istiqomah, santri kuliah atau apa saja, biasanya kalau tak sampai 100 kali 1000 kali pun biasanya. Ini orang baru pandai mengaji setelah pensiun, terus mengatakan sudah tamat 55 kali. Dan ada pesan lanjutannya. Dan alhamdulillah Ustaz, saya ikuti nasihat Ustaz. Saya bukan hanya tamat membaca Al-Quran Arabnya, tapi aku baca 2 terjemahnya. Masya Allah. Ustaznya bukan turun. Aku biasa mengisi namanya tablibul Jumat wal khutbah, pelatihan dai itu khatib.
Setiap aku pelatihan dan hati itu serta 50-60 orang, minimal 40 orang. Aku tanya, bara orang yang pernah khatam Quran selalunya, alhamdulillah minimal sekali. Tapi ketika pertanyaan dinaikkan, bara orang yang pernah membaca sampai tamat terjemah Al-Quran, ternyata ciru yang bisa, yang pernah. Belum tentu. Makanya banyak orang yang mengaji, kenapa? Merasa tidak dapat apa-apa dari mengaji. Alhamdulillah beliau bisa 55 kali khatib, itu luar biasa. Ambo pun sebagai orang yang pernah mengajarkan beliau, dan beliaulah yang pertama kali memberi hadiah Ambo umroh 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun 94 akhir, dan 95 Ambo diberangkatkan haji. Alhamdulillah Ambo berhenti sampai kini baru libur 3 kali. Tahun 4 tanggal dan waktu Covid pertama, serta sekali waktu Ambo diminta khutbah di Kopassus. Itu pun aku selesai khutbah berangkat ke Mekah. Tidak putih-putih, berkah doa daripada Al-Quran, keberkahan Al-Quran. Aku bisa keliling ke seluruh Indonesia, karena biasanya aku ditanya, apalagi tahu mau dari orang Flores, NTT kan, biasanya kan NTT, Flores kan orang Koyro. Bertanya, Ustaz, namanya asli Ustaz? Alhamdulillah asli Pak, asli dari lahir. Karena biasanya kan nama itu kan nama mu'alaf. Alhamdulillah dari kakek saya, alhamdulillah muslim, dan di kampung awas 100% muslim. Kalau di kecamatan mayoritas muslim, kalau di kabupaten di awas KT 20% saya. Tapi alhamdulillah syiar dapat di sana. Batam ada kawan yang bawa ke kampung aku, mampir beliau tugas negara, pergi ke daerah timur, mampir di kampung aku, beliau kaget, masya Allah, kampung Ustaz luar biasa. Perempuannya semua berjilbab, dan jilbabnya bukan jilbab ketek, jilbab yang kadang yang lebar, seperti suasana pesantren. Masjidnya ramai, surahnya ramai, orang mengaji, orang yang melaut ketika ada berhenti untuk sholat, yang masak garam semua juga melaksanakan sholat, masya Allah, indah sekali. Itu contoh bagaimana dengan Madinah yang bangun Rasulullah biasa. Baru yang ketiga, awal itu supaya iman awal tetap terjaga. Setelah ilmu, setelah kawan dekat, adalah apa? Bi'ah, lingkungan, suasana. Inilah yang menyebabkan Allah menurunkan ayat untuk menceritakan kepada kita bahwa ada orang yang sebenarnya punya potensi, punya nilai lebih, punya kekuatan, tapi dia tak kuasa. Kenapa? Karena lingkungan tak menolong, karena keadaan tak menunjang. Sehingga apa yang dia periksa di Quran surah Al-Anbiya ayat 97. Apa cerita Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Sungguh banyak orang gagal mati. Kalau gagal itu gak banyak, ternyata lebih banyak orang gagal mati. Maka gagal mati karena waktu matinya menyakiti dirinya sendiri. Itu namanya gagal mati. Kenapa? Mati pertama itu percobaan. Karena setelah alam barzakh kita dibangkitkan kembali untuk hidup yang sebenarnya. Hidup di dunia kan cuma tipuan, ya kan? Dalam surah Al-Hadid surah ke-57 ayat ke-20, apa kata Allah? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Dunia ini seperti permainan. Patang tukang kayu, tukang mebel kini jadi presiden. Jawab. Patang preman di pasar kini jadi anggota DPR. Patang buruh di pelabuhan, calon di pelabuhan kini jadi bupati, wali kota, gubernur. Apa artinya? Dunia ini mau permainan. Maka siapa banyak pikir, dia bisa memainkan segalanya. Jawab. Makanya jangan sampai awak tergadai oleh piti orang-orang yang meminta dipilih. Karena besok ini hanya Allah, bukan hanya yang bayar, tetapi yang menerima bayaran. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok jo yang disogok samo-samo neraka. Jadi pilih itu jangan dek karena piti. Apa lagi piti hasil tidak boleh. Ya Pak. Nah,
Itu namanya, maka kita butuh suasana. Bahkan ramai yang sholat di masjid istiqomah karena malu bahwa kalau datang ke masjid. Bukan malu kepada orang di sekitar apa saja, tapi malu kepada Allah wal-Fattah wal-Razzaq. Allah yang maha membukakan pintu rezeki. Allah memberi rezeki negeri Allah. Masya Allah, indah luar biasa. Abu tadi sore posting, Abu diambil sama Uja, video, foto, Abu posting di Facebook, posting di ini, posting di itu. Oh Masya Allah indah. Dikasih lagi lagu apa? Salomnya. Dia musik sama, waduh banyak orang komentar, Ustaz kok bikin ini, saya mah tak ada kampung menjauh di Matu. Lala mau dah pulang, lah tidur Rayo dah pulang. Kalau tadi kan Cik Rayo kan? Ya. Cik Rayo itu, Cik Rayo itu ada. Inilah tidur Rayo dah pulang Ustaz, ada kopi tak pulang dari berapa? Tidak ada Ustaz, kerajaan dulu jalan bisnis lama dulu. Nah, bagi semua kan, langsung banyak komentar. Wah Ustaz kok bikin ini deh. Sedang di kampung awak pula menikmati lahan panjang yang indah, Masya Allah, hijau, subur, luar biasa. Allah hadirkan. Maka kembali tadi surah Al-Isra Allah cerita bahwa ada orang yang mati itu nyakitin dirinya, rusak dirinya. Malaikat tanya, apa apa tinggal waktu di dunia? Waktu di dunia akibatnya kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang tak berdaya. Bukan orang-orang du'afa, orang-orang lemah, tapi tak berdaya. Kalau du'afa itu ma indahum hila, ma indahum kafa'a, ma indahum istita'ah. Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan perbedaan antara du'afa dengan mustad'afun. Kalau du'afa itu memang dari sononya, sejak lahir lemah, sejak lahir bansek, sejak lahir tak punya kekuatan, itu namanya du'afa. Tapi yang banyak kata bukan du'afa, tapi mustad'afun. Pintilah ya, tenaga ada, bodi rancak, tapi apa? Tak berdaya. Bakal tak berdaya karena pekerjaan, karena jabatan, karena kedudukan, karena tugas dan macam-macam alasan. Sehingga malaikat ketika disampaikan alasan itu, malaikat baru bertanya, apa pertanyaannya? Alam takun ardullahi wasi'ah. Kalau tidak bisa jadi orang beriman di lahan panjang, bakal tidak pindah Padang. Kalau di Padang tidak bisa jadi orang beriman, bakal tidak pindah ke Bukit Tinggi. Kalau di Sumatera Barat tidak bisa beriman, bakal tidak pindah ke Jawa. Kalau di Jawa juga tidak bisa beriman, bakal tidak pindah ke Kalimantan. Kalau di Indonesia tidak bisa beriman, kenapa tidak pindah ke Malaysia? Pertanyaan itu kenapa? Bukan kamu Allah kenal, kalau dia pekerjaan menyebabkan awak tidak beriman, bakal tidak cari pekerjaan yang lain. Kalau dia kedudukan di jabatan, kenapa tidak cari kedudukan di jabatan yang lain? Ngapain kita dapat jabatan, kedudukan kalau bikin kita jadi beban? Buat banyak dosa, besok masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata para ulama? Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Lah payah di dunia, lah bansek di dunia, lah susah di dunia, ternyata di akhirat neraka pula. Inna lillahi double. Masih mending kan? Sa'idun fid dunya, sakiyun fil akhirah. Bahagianya dunia, sananya dunia, banyak pengikutnya dia, banyak dibanggakan orang dunia, banyak orang minta foto dia masih mandi itu. Tapi di neraka masuk neraka. Lebih rancang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itulah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sementara dia ini, suasana ini, keadaan itu harus dibuat, jangan menunggu. Mengharapkan anak bisa tumbuh menjadi anak soleh, Allah yang menciptakannya. Jangan menunggu orang. Yang diceritakan tadi oleh Uja soal anak dah tahu diri, dah tahu dibutuh. Dia kuliah di mana? Di Birmingham. Aku dah pergi ke sana, aku dah ceramah di sana, di Birmingham, di Inggris sana. Itu kalau pagi, kalau dingin itu Masya Allah Pak. Kalau di sini kan waktu berburung pakai sarung kan, perkasa, persatuan, memang kayak sana. Insya Allah. Itu dinginnya menusuk-nusuk tuh. Kalau datang musim dingin tuh, kalau datang musim panas, Masya Allah, panas luar biasa. Maka kita butuh untuk menciptakan kondisi. Jadi tugas Pak RT, apa RT?
ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Jadi tugas RT itu, tugas wali dorong, wali nagari bukan sekedar soal urusan kawin, nikah, lahir, pindah, datang, tapi apa? Mengurusi warganya supaya bisa sholat dengan benar. Itu perintah Tuhan. Mengurusi warganya supaya distribusi zakatnya benar. Jangan beli ambe tapi main-main di Allah. Apa itu? Beli ambe 100 gram. Kalau wajib ambe, lah wajib zakat. Kalau udah sampai setahun. Tapi karena menunggu supaya ada zakat, jauh sabaleh bulan 10 hari dijual. Ada sampai setahun kece aja namanya berhitung dengan Allah, tapi salah perhitungan. Maka di Quran Allah ingatkan, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah fabashshirhum bi'adzabin alim. Aki tahu orang-orang yang menyimpan ameh dan perak, yang menabung-nabung piti, apalagi minta untung banyak, apalagi jaminan tenir, dia cie minta ampe, dia ampe minta selamat balik. Hati-hati. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang menyuruhan, menyimpan, sembunyikan harta bendanya, ameh itu perak, piti itu penghasilan disembunyikan, maka apa kata Allah? Fabashshirhum, gembirakan mereka. Masya Allah. Itu beri itu. Kata Allah gembirakan. Tapi gembirakan serem. Gembirakan mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih, dengan neraka yang menyala-nyala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka penting wali negara, wali Jawa itu apa? Menyiapkan rakyatnya tahu hasil panen tiba, harus pandai berhitung zakat, harus pandai menghitung hak Allah, harus pandai menghitung haknya hamba-hamba Allah yang miskin, yang fakir. Tak boleh salah, mendingan lebih daripada kurang. Makanya pernah ada pendeta berkelakar, bercanda, betul tandanya salah. Kenapa orang Islam itu capek-capek sholat, ruku, sujud, apalagi dulu antara dua sujud katanya berat itu. Sudah masuk masjid nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, balik itu ruku sujud, apalagi duduk antara dua sujud, apalagi awal kapuk-kapuk, kan pandai itu begitu. Apalagi lama pun imam baca tahiyatnya, begitu salam kau imam kurang bernama, lalu berobat itu balikan itu, apalagi yang kena asam urat kan, ada itu kan. Harganya pantas saja karena zakatnya itu kan 2,5%. Kenapa orang Kristen itu santai ibadahnya sepekan sekali, nyanyi-nyanyi pun datangnya? Kenapa? Karena katanya mengeluarkannya 10%. Ini dari Allah, tidak. Bukan karena itu, bukan karena itu. Tapi kita menyerahkan itu untuk apa? Karena Allah sudah menetapkan fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada guru mengaji yang tidak pernah begini, tapi gajinya tidak cukup kan? Itu yang harus perhatikan masjid Istiqomah. Jangan masjid berbangga setiap Jumat mengumumkan alhamdulillah kasa bawa 1.700.059.000. Tidak boleh berbangga dengan banyak itu yang disimpan di bank. Kenapa? Karena orang bahagia pinti, orang menyumbang kembali untuk kemakmuran bukan hanya masjid, tapi orang-orang di sekitar masjid. Bahwa masjid awal rancak, masjid awal indah, tapi ada orang bangsa dan lalu karena diserahkan. Tidak bisa sampai ke masjid. Kenapa? Karena sibuk ngurusin anak istrinya. Tidak boleh. Alhamdulillah masjid awal bukan hanya rancak, Pak. Pintunya saja otomatis, jarang-jarang. Di Jakarta aja namanya. Ada cipu masjid yang begitu, Pak. Masya Allah, jauh di lahan panjang. Satu-satunya di Sumatera. Nah, satu-satunya di Sumatera Barat berapa? Sedangkan Masjid Raya Sumbar yang patah diresmikan oleh bentukkan nama. Ini kan Masjid Raya Sumbar baru diresmikan patah oleh bentukkan nama. Nama masjidnya Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi atau Al-Minangkabawi. Lalu diresmikan patah oleh Gubernur Do, mantan Bupati Solo Pak Perawan, kemudian mantan Gubernur yang sebelumnya Prof. Irwan Praetno dan Ketua MUI Buya Musri Jalga Zahar. Masya Allah, merinding kamu.
ternyata dihadiri pula oleh anak cucu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi, 58 orang kaya raya saja. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi profesor, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Tidak ada macam itu anak cucu dan menantunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi yang pertama begitu dia pergi ke kampung milik agam sini. Beliau kelahiran Kota Gadang. Masya Allah, orang Minang asli, berbangga pernah jadi imam di Masjidil Haram. Beliaulah guru Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah 1912. Beliau juga guru dari Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri NU 1926. Bukan Hasim Asy'ari yang bakal dipecat, bukan. Lain lagi itu dipakai namun tapi salah namun. Namun rencak tapi kelakuan. Jadi nama itu ada dakwah itu namanya bagus tapi kelakuan ada. Jangan ada contoh itu. Contoh yang elok-elok. Kan pepatah Minang menunjukkan bab raja kanan pandai mencontoh yang rencak. Ini kalau sekete apa? Berarti aja sekete. Cuma dia udah jarang datang, jadi aku agak apa? Agak patah-patah. Memang harus minum teh tahu untuk agak lancar. Tadi lah sana kira teh tahu kilonya kopi luar, alhamdulillah. Tapi lama kan sudah limun apa? Limun madu, masya Allah, alhamdulillah. Jadi supaya hijrah kita mantap, supaya hijrah kita benar-benar yang merubah pemikiran kita, merubah cara pandang awak, merubah mindset awak, merubah cara berpikir awak, harus dengan iman yang benar. Iman yang benar tidak mungkin lahir kalau tidak ada ilmunya. Iman yang benar tidak mungkin kokoh kalau tidak berkawan dengan orang elok, orang rancak. Iman yang benar tidak mungkin tumbuh kalau awak hidup di tengah-tengah orang yang maksiat kepada Allah. Maka tiga-tiganya adalah satu kesatuan yang tak terpisah, yang kemudian insya Allah melahirkan semangat kita berhijrah, khususnya merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita, sehingga insya Allah mencari sesuatu berdasarkan apa maunya Allah, bukan apa maunya awak. Berdasarkan apa petunjuk Rasulullah, bukan sekedar petunjuk dari pikiran awak. Inilah yang membuat kita bisa selamat di dunia dan insya Allah selamat di akhirat kelak. Begitu dulu jarak. Kalau nggak dikorek nggak boleh lagi. Ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu indah paparan yang disampaikan oleh guru kita, Buya Dr. Bukhari Muslim. Ambo biasa memanggil beliau Buya. Kenapa memanggil beliau Buya? Orang samando awak. Dan mudah-mudahan tetap menjadi orang samando awak. Amin. Tapi kata istri aku, kalau Buya merasa tua mana? Jadi kalau aku pakai ceramah pakai sarung, suka diprotes tuh. Jangan pakai sarung, pakai sarawas. Tua mana? Nah, dan oleh karena itu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada kesimpulan yang saya ambil dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Ada ayat yang begitu indah, yang begitu cantik dalam Al-Quran, dalam surat Al-Bayyinah itu, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman itu mereka yang mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu dia beramal soleh, dia bersedekah, bergaul dengan orang-orang yang soleh, mencintai karena Allah, membantu karena Allah, saling mendoakan karena Allah, karena doa itu adalah bagian dari sedekah. Ulaika hum khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Kalau Allah katakan kita sebaik-baiknya makhluk, jazaohum 'inda rabbihim jannah. Balasan bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ayah, bunda pada malam hari ini insya Allah nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Majelis ilmu ini adalah taman-taman surganya Allah. Semoga kembali nanti kita dikumpulkan di taman-taman surganya Allah bersama para sahabat baginda Rasulullah SAW dan bersama baginda Rasulullah SAW. Yuk malam ini kita tutup dengan salawat. Insya Allah pagi besok kita tutup dengan doa dan insya Allah Allah turunkan rahmatnya. Amin. Siapapun ayah yang bertani, baik petani bawang,
petani stroberi, petani lado, petani tomat, semoga mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama kita tutup dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang keras. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ana Al-Fakir Joni Al-Anas bersama guru Dr. Bukhari Muslim. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung hati, kata-kata yang menyinggung perasaan, jangan jadikan kajian ini menjadi suatu penyakit, tapi jadikanlah kajian ini menjadi suatu momentum bagaimana sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.